Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, sedikit informasi buat teman-teman yang belum tahu, ada info penting terkait Google Authenticator. Ini saya sudah buat 3 video ya, jadi sebaiknya teman-teman simak. Kemudian persiapan cut off Dapodik juga sudah saya upload videonya 4 hari yang lalu. Ini sudah saya buat video terkait persiapan cut off Dapodik, yang salah satunya adalah persiapan meluluskan siswa dari Dapodik dan EMIS ya. Sebenarnya saya cuma pegang Dapodik, tapi ada titipan bank buat itu himbauan kepada yang pegang emis gitu teman-teman. Jadi saya bantu melalui konten yang berkaitan dengan himbauan tersebut. Oke, ya. Jadi kita akan membahas bagaimana cara meluluskan siswa dari Dapodik dan emis ya, karena dua hal yang berbeda tapi sebenarnya proses pengerjaan yang sama. Yang pertama akan kita bahas dulu apa saja di dalam video ini. Yang dibahas yaitu mengapa pelulusan murid itu penting. Ya, itu salah satu alasan kenapa perlu buat video ini. Kemudian persiapan sebelum meluluskan murid itu apa saja. Yang ketiga penjelasan proses pelulusan Dapodik dan madrasah atau yang tadi kita sebut EMIS ya. Kemudian langkah-langkah meluluskan muridnya itu seperti apa. 4 poin inilah yang akan kita bahas dalam video berikut ini. Yang pertama, mengapa pelulusan murid itu penting? Ya jelas, itu adalah haknya siswa. Kalau murid atau siswa sudah selesai melakukan pembelajaran, sudah selesai menempuh seluruh proses pembelajaran di sekolah, ya hak mereka untuk lulus dari satuan pendidikan agar bisa meneruskan ke tingkat satuan pendidikan selanjutnya ya. Nah, untuk meneruskan ke tingkat pendidikan selanjutnya tentu data harus statusnya tidak aktif sebagai pelajar atau tidak aktif di sekolah tertentu, sehingga pembaruan data dari aktif menjadi tidak aktif agar bisa ditarik data masuk ke sekolah tingkat selanjutnya biar tidak terjadi data ganda, maka harus diluluskan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa pelulusan murid itu penting? Ya jelas terkait memastikan laporan pendidikan yang dihasilkan dari Dapodik mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan sampai di lapangan siswanya sudah lulus, tetapi di Dapodik masih terdaftar di bukan kelas akhir. Kan kasihan tuh anaknya ya, jadi nggak dapat e-ijazah. Apalagi sekarang ijazah sistemnya pakai e-ijazah. Jadi benar-benar murid itu harus berada di kelas akhir bagi yang mau lulus. Nah, itu 3 poin penting mengapa pelulusan murid itu penting. Yang kedua, tentang persiapan sebelum meluluskan. Oke, persiapannya ya jelas. Yang pertama, verifikasi data. Pastikan semua data murid yang akan diluluskan itu sudah benar dan lengkap. Itu terkait NISN, NIK, kemudian data nama, dan semuanya itu pastikan tidak residu. Gitu ya. Sehingga semuanya valid dan bisa mendapatkan e-ijazah. Kemudian, pastikan sudah menggunakan aplikasi terupdate. Saat ini aplikasi Dapodik yang terupdate adalah 2025C. Jadi, buat yang teman-teman yang belum sampai di tahap 2025C, ya segera diupdate Dapodiknya ke 2025C. Yang ketiga, jelas pastikan terkoneksi internet tentunya ya. Nah, kemudian itu 3 hal persiapan sebelum meluluskan. Kita sampai di tahap penjelasan 2 proses pelulusan. Sebenarnya ada 3, tapi saya ngomongnya 2 ya. Nulisnya 2. Yang pertama, pelulusan di web e-ijazah. Itu sebenarnya prosedur penetapan kelulusan untuk mendapatkan e-ijazah. Khusus untuk jenjang SD sampai SMA sederajat. Jadi dari SD sampai SMA itu ijazahnya sudah pakai e-ijazah. Nah, di web e-ijazah itu ada proses penetapan kelulusan. Itu proses pelulusan yang pertama. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu pelulusan dari Dapodik atau EMIS. Itu tentu prosedur meluluskan siswa dalam artian keluar dari Dapodik karena lulus ya. Yang mana prosedur ini dibedakan menjadi 2 cara. 2 cara seperti apa? Yang pertama ini
diluluskan oleh sistem. Jadi untuk satuan pendidikan dari TK, artinya kelompok B ya, sampai tingkat SMA sederajat itu nanti murid berada di kelas akhir itu akan lulus otomatis. Jadi yang penting tugas operator, saya tegaskan, tugas operator untuk satuan pendidikan ini adalah memastikan siswa kelas akhir sudah berada di rombel kelas akhir. Gitu. Jadi nanti akan terbawa lulus otomatis. Bang, kalau yang nggak lulus gimana? Nah, kalau yang nggak lulus, itu nanti biarkan saja terbawa lulus otomatis dulu. Nanti baru ke dinas untuk pembatalan kelulusan. Kalau memang siswa tersebut mau mengulang di kelas tersebut. Gitu ya. Yang kedua, diluluskan oleh operator sekolah itu sendiri secara manual dari Dapodik. Nah, ini untuk satuan pendidikan kelompok bermain ya, itu nanti diluluskan manual. Caranya gimana? Ya nanti di aplikasi Dapodik terbaru. Kalau yang sekarang ya jangan dulu ya. Nanti nunggu rilis aplikasi Dapodik terbaru. Dan ini yang ketiga adalah pesan di kolom komentar terkait operator emis, dan memang banyak kasus di Dapodik Dasmen itu banyak siswa tercatat ganda, terutama ketika data siswa itu berasal dari emis. Setelah saya baca, ternyata masuk akal juga. Alasannya gini, Bang, tolong buatkan video himbauan untuk operator madrasah supaya siswa kelas akhir yang lulus untuk diluluskan di emis, pedum, dan jangan lupa menonaktifkan. Kebanyakan OPM, operator madrasah, cuma meluluskan di emis dan pedum saja. Lupa untuk menonaktifkan. Tolong buat videonya ya Bang dan viralkan. Oke. Nih, saya sudah buatkan videonya. Jadi saya sudah menyampaikan tugas saya, kewajiban saya selesai ya. Dan memang masuk akal, kebanyakan memang begini, cuma mengeluluskan dari emis dan pedum tapi tidak menonaktifkan. Kalau tidak dinonaktifkan, nanti datanya akan ganda dengan sekolah tingkat selanjutnya. Misal gini, anak itu dari MTS lanjut ke SMA. Nah, di SMA biasanya datanya ganda dengan MTS. Karena di MTS belum dinonaktifkan, cuma diluluskan gitu. Jadi saya rasa ini masuk akal komentarnya, dan makanya saya berani post di konten Ngapakpedia. Jadi silakan buat teman-teman operator madrasah ini diperhatikan ya. Jadi 3 hal poin penting terkait kelulusan, yaitu meluluskan di emis, pedum, dan juga menonaktifkannya. Itu ya. Begitu. Terima kasih yang udah komentar. Oke. Ini ada di komentar di YouTube Ngapakpedia ya. Kita lanjut langkah-langkah meluluskan muridnya. Kalau yang TKB sampai SMA sederajat yang tadi saya sampaikan itu diluluskan by sistem otomatis. Sehingga tugas operator hanya memastikan kelas akhir sudah berada di rombel akhir dan disinkronisasi agar data terkirim ke database Dapodik, sehingga ketika Dapodik tahun ajaran baru nanti rilis, maka data murid akan otomatis keluar dari Dapodik dengan status lulus. Jadi bukan di Dapodik sekarang, tapi di Dapodik nanti ketika teman-teman install Dapodik yang terbaru, itu kelas akhirnya atau kelas 3-nya untuk SMP SMA ya, itu sudah tidak ada di Dapodik, dia terbawa lulus otomatis. Itu dari TKB maupun sampai ke SMA. Kalau untuk KB atau kelompok bermain, ini sudah ada info dari Dapodik official bahwa untuk meluluskan siswa KB itu di versi baru nanti, gitu ya. Caranya adalah ke menu peserta didik, pilih nama peserta didik, klik menu registrasi, lalu isi data keluar karena lulus, isi tanggal lulus, dan alasannya adalah lulus. Tentunya jika sistemnya tidak berubah nanti di Dapodik baru. Karena kan Dapodik belum rilis, jadi ini ada kata-kata jika sistem tidak berubah. Siapa tahu nanti di Dapodik terbaru perubahan sistemnya ada. Jadi untuk antisipasi saja. Ini untuk gambaran meluluskan dari kelompok bermain, intinya nanti di Dapodik terbaru. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja informasi bagaimana meluluskan siswa dari Dapodik ataupun emis mulai dari TK
dari KB sampai tingkat satuan pendidikan tertinggi di SMA ataupun SMK gitu ya. Jangan lupa follow saluran Ngapakpedia di TikTok, YouTube maupun di saluran WA Ngapakpedia agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari dunia kerja operator maupun dunia kerja di seputar satuan pendidikan. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.